Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, ini adalah materi-materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dari pengertian dan batasan desa hingga tantangan dan peluang pembangunan desa. Monggo silakan apabila yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung di ruangan atau melalui forum diskusi yang ada di psikologi. Nah, kita sudah mempelajari ini desa, ciri-ciri desa. Desa itu homogen, ciri khasnya agraris, kemudian batasannya adalah wilayah. Nah, wilayah-wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, di mana batasnya adalah batas-batas administrasi dan masyarakatnya masih menjunjung tinggi adat istiadat di wilayahnya. Fungsinya sudah pasti sebagai pemasok bahan baku, bahan makanan, penyedia tenaga kerja, dan lain-lain. Oke. Kemudian alasannya utamanya kemarin kita mempelajari karena desa sudah menjadi sudah menjadi subjek, bukan lagi objek dari pembangunan. Diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga adanya Kementerian Desa, disertai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa adanya dana desa untuk pembangunan yang ada di desa. Oke. Nah, kemudian dari alasan-alasan yang di atas tadi kita memerlukan yang namanya karakteristik wilayah desa. Itulah fungsi dari profil desa, sehingga dari profil itu kita bisa mengetahui permasalahan, potensi, dan tantangan yang akan dihadapi oleh suatu desa. Permasalahan diatasi, potensi ditingkatkan, tantangan bisa diambil sebagai potensi yang perlu dikembangkan atau bisa menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Nah, itu kemudian menjadi sebuah perencanaan pembangunan desa. Nah, inilah yang ingin saya kembangkan di dalam kuliah geografi pedesaan. Jadi melakukan sebuah perencanaan pembangunan desa. Seperti apa prosesnya nanti akan kita bahas di dalam kuliah-kuliah selanjutnya dan juga di dalam tugas kelompok yang nanti di minggu ini akan kita diskusikan melalui Zoom atau Google Meet untuk setiap kelasnya. Monggo silakan nanti dicek masing-masing di psikologi untuk jadwalnya. Nah, kita hari ini akan membahas kebijakan pembangunan. Nah, sebelumnya, ini seperti tadi sudah saya singgung bahwa desa adalah bagian dari pembangunan wilayah nasional, ya. Dipertegas dengan adanya dana desa, dipertegas dengan adanya Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga adanya Kementerian Desa. Nah, yang jadi masalah apa? Memang sudah menjadi pembangunan wilayah nasional, tapi apapun yang sudah dilakukan dari dulu hingga sekarang itu belum memiliki dampak yang signifikan. Ya, mengapa bisa seperti itu? Itu terlihat dengan masih banyaknya wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Indonesia. Ya, belum meratanya pembangunan, belum meratanya kesejahteraan yang ada di Indonesia. Sehingga dan pembangunan yang sudah dilakukan itu belum memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, ini tadi bahwa desa itu dulu menjadi objek. Jadi desa itu untuk menjadi objek untuk dibangun. Tetapi desa tidak menjadi subjek dalam pembangunan. Dalam arti lain bahwa desa tidak memiliki wewenang untuk mengelola wilayah sendiri. Namun saat ini desa memiliki kesempatan itu untuk mengubah, untuk mengelola, untuk mengembangkan wilayahnya. Kemudian tambah lagi kita sudah memasuki otonomi daerah, ya, ada desentralisasi wilayah yang dimana dulu semuanya terpusat, semuanya diatur oleh pemerintah pusat, sampai sekarang setiap daerah memiliki wewenang untuk mengelola wilayah sendiri. Dan yang terakhir, ya, ini adalah bagaimana dana desa itu dapat seefisien dan seefektif mungkin digunakan. Jadi pembangunan-pembangunan itu jelas memiliki dampak yang luas untuk seluruh rakyat atau masyarakat di desa itu, dan juga untuk jangka panjang, bukan pembangunan-pembangunan yang bersifat jangka pendek. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya, nanti jangan sampai karena desanya itu bingung mau bangun apa, akhirnya hanya membangun gapura, memperbaiki jalan yang sudah diaspal lagi, dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana dana itu dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk pembangunan di desa itu. Nah, prinsip dalam pembangunan desa ini ada 8. Yang pertama adalah pertumbuhan.
Ada 8, yang pertama adalah pertumbuhan. Ya sudah pasti namanya pembangunan itu bertujuan untuk pertumbuhan di wilayah itu. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan secara ekonomi. Sehingga ekonomi wilayahnya itu meningkat. Ya, pertumbuhan ekonomi itu jangan dipikirkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat itu harus ada mall, harus ada pasar. Tidak. Kalau sekarang ini, saat ini, identiknya adalah bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa itu. Ya, coba kalian pikirkan, kalian lihat bahwa di setiap wilayah yang ada di Indonesia itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Bukan lagi berpikir bagaimana membangun dengan mall-mall yang begitu banyak, tetapi memanfaatkan potensi alam yang ada di wilayah itu. Pertanian itu bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi apabila menjadi agropolitan, atau menjadi kawasan-kawasan wisata pertanian. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Jadi, fungsi desa tetap terjaga, namun ekonomi masyarakat dapat tumbuh. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh masyarakat. Selanjutnya, ketika pertumbuhan ini dapat terjadi di suatu desa, maka yang perlu dipikirkan selanjutnya setelah pembangunan desa adalah bagaimana melakukan pemerataan sehingga pertumbuhan ekonomi tadi itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, seluruh masyarakat yang ada di desa itu. Nah, di balik pertumbuhan ini juga butuh yang namanya keseimbangan. Nah, ini paling penting juga dalam pembangunan desa. Jangan sampai fungsi-fungsi desa, kelestarian lingkungan yang identik dengan di desa itu menjadi hilang akibat keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi keseimbangan antara lingkungan ekonomi dan sosial tetap terjaga. Ya, itu yang terkait dengan keberlanjutan sehingga sosial ekonomi dan lingkungan dapat terjaga berkesinambungan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, setelah pertumbuhan dan itu merata, seimbang, melanjut, maka diharapkan desa itu dapat mandiri. Desa itu tidak perlu bergantung dengan wilayah lain atau di kota ataupun dengan pemerintah pusat untuk mengatasi setiap masalah yang ada di desanya. Namun desa itu mampu memperbaiki permasalahan yang ada di wilayahnya serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah sehingga kesejahteraan dan kemakmuran wilayah masyarakat dan di masyarakat yang ada di wilayah itu menjadi terjamin. Nah, semua ini dapat terwujud apabila tidak hanya dapat terwujud dapat berkesinambungan, dapat terus-menerus dapat dipertahankan apabila pembangunan desa itu bersifat partisipatif. Nah, ini poin pentingnya karena desa itu kekeluargaannya masih kuat, antar warga masih saling mengenal satu sama lain sehingga ketika warga itu diikutkan dalam proses pembangunan, dalam proses perencanaan, maka masyarakat yang ada di desa itu akan merasa memiliki apapun yang direncanakan sehingga perencanaan itu dapat terwujud dengan baik. Sarana dan prasarana, nah ini lingkup dari pembangunan desa, sarana dan prasarana menjadi salah satu bagian dari pembangunan yang di desa. Jadi membangun jalan, membangun gapura, membangun selokan itu hanya menjadi bagian kecil dari apa yang bisa dibangun di desa itu. Tapi ada hal lain seperti pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya di lahan pertanian bagaimana itu menjadi wilayah agropolitan, misalnya, atau kemudian bagaimana memberdayakan pengelolaan SDM. Yang kalau misalnya di wilayahnya adalah wilayah pengrajin, misalnya pengrajin batik, pengrajin topeng, bagaimana dapat diberdayakan dan dikelola sumber daya manusianya, kemudian bagaimana membentuk lapangan-lapangan pekerjaan berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada. Nah, kemudian bagaimana memperkuat keterkaitan kota dan desa, bagaimana membuat tata ruang desa dan kelembagaan desa. Jadi inilah lingkup-lingkup pembangunan desa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan suatu desa. Ya, ini menjadi elemen penting bagi desa itu jika desa itu ingin mandiri dan makmur dan serta dapat memanfaatkan dana desa secara optimal. Nah, prinsipnya, kuncinya dalam pembangunan desa adalah membangun desa, merencanakannya bersama masyarakat. Ingat sekali lagi, orang desa itu masih sangat-sangat kekeluarganya sangat kuat. Historisnya terhadap wilayah yang ia tinggal itu sangat kuat. Rasa memilikinya sangat kuat. Sehingga jika kalian sebagai perencana ingin rencana membangun desanya itu berhasil, maka bangunlah atau rencanakanlah
desa. Pembangunan yang ada di desa itu bersama masyarakat. Libatkan semua elemen masyarakat yang ada di desa itu. Ya, memang tidak semuanya bisa diakomodir, tidak semuanya bisa ikut serta. Paling tidak teman-teman bisa melakukan dengan misalnya angket, survei, diwawancarai atau ada kegiatan di balai desa, sehingga masyarakat itu diundang semua. Setidaknya kepala keluarga yang laki-laki diundang untuk membahas rencana pembangunan desa. Atau jika rencananya sudah kalian buat, bisa kalian lakukan sosialisasi sehingga semua orang itu mampu mau mendengarkan dan juga bisa memberi tanggapan terhadap rencana yang dibangun. Mengapa seperti itu? Karena di desa masih kepegang kuat ketika mereka semua dilibatkan, maka mereka akan merasa memiliki, sehingga mereka akan mau berpartisipasi untuk menjaga dan melestarikan ataupun mensukseskan setiap rencana pembangunan yang kita rencanakan. Nah, selanjutnya ini pembangunan desa dilancarkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Nah, jadi pembangunannya dilakukan oleh para perangkat desa dan juga masyarakatnya dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Nah, ini yang penting. Di desa itu ya menjadi ciri khas dari suatu negara. Sehingga jangan sampai pembangunan yang ada di desa itu kemudian merusak, menghapus kearifan lokal yang ada di wilayah itu. Jadi ketika kalian jadi seorang perencana, ahli perencana, maka kalian harus juga memahami kearifan lokal, adat istiadat, budaya yang ada di suatu wilayah. Jangan sampai kalian menghapus itu. Ya, jika kalian bersinggungan dengan itu, maka bisa jadi kalian akan ditolak rencananya. Nih, walaupun rencana kalian itu sangat luar biasa bagusnya, tapi jika tidak sesuai dengan kearifan lokal, maka kalian akan mendapatkan tantangan dan tantangan ataupun tentangan dari orang-orang yang ada di wilayah itu. Nah, dan itu juga bila kalian menghapus kearifan lokal atau mengganggu kearifan lokal yang ada, itu akan berpengaruh pada ciri khas dari negara kita. Karena apa? Karena akan sedikit demi sedikit, satu per satu, adat istiadat budaya yang ada di Indonesia akan hilang akibat rencana yang kita buat. Nah, apa sih dasar hukum pengaturan dana desa? Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ada namanya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, di mana dia itu kemudian dijelaskan dengan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan ini tentang desa dan juga tentang dana desa. Jadi ada dua data ini. Nah, jadi kalau ditanya Pak, seberapa kuat kita mengatur desa? Seberapa kuat desa? Nah ini, ya ada pedoman teknis peraturan desa, pemilihan kepala desa, pengelolaan keuangan desa, pembangunan desa, pemenang lokal bersama, pedoman kewenangan lokal berskala desa, musyawarah desa, prioritas bangunan desa, dan seterusnya. Ini menjadi dasar hukum yang sangat kuat untuk perencanaan pembangunan desa. Makanya banyak pas sekarang kalau kalian dengar di wilayah kalian atau kalian dengar dari kakak kalian atau orang tua kalian ada yang namanya fasilitator. Fasilitator itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk bagaimana desa itu membantu desa itu memanfaatkan dana desa yang banyak itu, ya, agar Pak Kadesnya tidak ditangkap oleh KPK atau polisi akibat korupsi. Nah, ini yang paling penting. Jadi ini menjadi peluang bagi kita seorang geograf untuk merencanakan desa. Oke, kalau nanti kalian yang sudah semester 7 atau semester 6 tahun depan ya, semester 6, kalian akan dapat kuliah manajemen pemetaan ya, MPP Pak dengan manajemen pemetaan dengan Pak Anggoro, nanti disuruh buat peta desa ya. Itu diteruskan di kuliah saya bagaimana kalian dapat membuat profil desa dan dengan Pak Anggoro. Nah, dengan Pak Anggoro kalian bisa meneruskan dengan membuat peta desa. Yang dibuat dengan tugas Pak Anggoro hanya batas desa. Tapi jika kalian mau mengembangkan itu, mau mengabdi atau mungkin nanti kalian bisa mendapatkan project dengan desa itu, kalian bisa menggabungkan antara hasil kuliah geografi desa dengan kuliah MPP dengan Pak Anggoro. Ya nanti kalau misalnya ada kesulitan atau kebingungan tentang itu bisa menghubungi saya, kita bisa berdiskusi apa yang diinginkan oleh desa dan apa yang bisa kita bantu untuk desa itu untuk dapat mengelola
wilayahnya ataupun dapat menggunakan dana desa yang mereka dapatkan. Nah, ini dasar-dasar hukum lain yang nanti silakan dibaca satu persatu, yang dimana ini nanti akan memperkuat desa itu tidak lagi sebagai objek namun sebagai subjek dalam pembangunan. Apa sih arahan pembangunan desa secara nasional? Yang pertama adalah pemenuhan standar pelayanan minimum. Pemenuhan standar pelayanan minimum itu termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, ataupun ekonomi seperti pasar, puskesmas, sekolah dasar terutama itu perlu dipenuhi. Jadi ketika punya dana desa, ketika standar pelayanan minimumnya belum ada, maka itu menjadi prioritas awal. Kemudian adalah adanya penanggulangan kemiskinan. Ya seperti kita ketahui, desa identik dengan wilayah yang belum berkembang, tertinggal, maka bagaimana kemiskinan itu dapat teratasi. Jadi perlu dilihat apa masalahnya dan bagaimana potensi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan itu. Kemudian ini undang-undang desa, jadi bagaimana undang-undang desa itu dapat diterapkan di desa, makanya adanya fasilitator. Nah, mungkin nanti kalau kalian memahami apa itu undang-undang desa, kalian bisa mendaftar untuk menjadi fasilitator bagi setiap desa yang ada di Indonesia. Silakan jika nanti bingung kerja apa, mungkin kalian bisa masuk ke menjadi, misalnya tidak bisa jadi PNS, bisa masuk ke Kemendes sebagai fasilitator untuk penerapan undang-undang desa. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam seperti tadi untuk keberlanjutan desa dan juga pembangunan kawasan ekonomi. Ini untuk mendorong keterkaitan desa kota dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Nah, ini itu tadi untuk nasional. Untuk yang Kemendes ini sama ya, cuman perbedaannya ditambahnya adalah pengembangan kapasitas pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa. Nah, ini. Jadi biasanya di desa itu tidak semua yang menjadi aparat, semua menjadi kepala desa itu memiliki kemampuan untuk mengelola atau merencanakan. Makanya arahan pembangunannya adalah bagaimana para aparatur pemerintah desa itu, para Pak Kades, Sekdes dan teman-temannya itu memiliki kemampuan untuk mengelola desanya, merencanakan desanya, ya, dan juga menggunakan dana desa secara optimal. Nah, ini menjadi arahannya. Memang tidak serta-merta langsung berubah kemampuan orang-orang yang ada di desa yang termasuk yang menjadi aparatur pemerintah desa itu, tetapi setidaknya itu menjadi salah satu prioritas pembangunan desa, sehingga ini ada kata-kata berkelanjutan. Ya, seperti kalian ketahui, selain Pak Kades itu ya, selain Pak Kades semuanya jabatannya hampir seumur hidup ya, hampir setiap desa seperti itu. Yang dipilih punya periode waktu menjabat adalah Pak Kades, Pak Kepala Desa. Tapi untuk aparatnya yang ada di dalam desa itu, selain Pak Kades, dia waktu mengabdinya sangat lama sampai dia pensiun. Nah, ini yang menjadi penting ketika mereka memiliki kemampuan yang baik, maka pengelolaan desa itu terus menerus akan menjadi lebih baik tiap tahunnya. Jadi, membangun kedaulatan desa adalah sebuah proses untuk menentukan masa depan desa bersama masyarakat. Oke, ingat lagi-lagi bersama masyarakat. Tanpa perencanaan program pembangunan, desa menjadi data kegiatan tanpa arah tujuan. Nah, ini jadi perencanaan desa itu dilakukan dengan masyarakat dan perlu yang namanya perencanaan agar desa itu menjadi lebih baik. Yang dulu sebelum desa menjadi subjek pembangunan, memang semua yang pembangunan yang ada di desa itu hanya sebagai daftar kegiatan. Jadi yang perlu dilakukan setiap tahun itu apa. Tapi sekarang pembangunan itu menjadi hasil akhir dari sebuah perencanaan. Ketika perencanaannya bagus, maka desa itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Jika perencanaan jelek, maka desa itu tidak akan bisa berkembang. Nah, itu saja materi kita hari ini mengenai perencanaan desa. Oke, beberapa dasar-dasarnya. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Bisa melalui WA atau email, atau bisa langsung di ruang diskusi di psikologi atau bertemu langsung di kampus. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.